Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadha an-nabiyil karim war rasulil 'azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala aidan inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza duyi'atil amanat fantadhiris sya'ah. Faqala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wusidal amru min ghairi ahli fantadhiris sya'ah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa bil fath ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maqsud wa ya dzal karami wal jud. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Iman rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih istiqamah untuk senantiasa memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, khususnya hari ini salat subuh berjamaah di masjid kita tercinta yang semakin hari semakin cantik ini, dan sekaligus melakukan tolabul ilmi untuk kemudian membahas tentang persoalan-persoalan yang penting bagi kehidupan kita umat Islam bangsa Indonesia dalam meneguhkan akidah kita, dalam meneguhkan kemampuan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara dalam koridor yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini barangkali hal penting yang perlu kita pahami adalah tentang bagaimana Islam sesungguhnya memberikan panduan bagi kita untuk bagaimana memilih pemimpin. Karena tidak ada tema yang penting dalam beberapa pekan ini selain tema ini. Pemimpin yang akan memimpin kita dalam beberapa waktu yang akan datang, dan orang-orang yang kemudian mewakili kita
mengartikulasikan kepentingan, suara, dan kemudian komitmen kita berbangsa dan bernegara secara baik. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan panduan kepada kita untuk memilih pemimpin. Kita nanti akan mengkaji berdasarkan Al-Quranul Karim dan berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan diimplementasikan oleh umat Islam sepanjang sejarah, sehingga Islam menjadi pionir peradaban dunia pada saat itu. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ikhwatal iman rahimakumullah, hadis yang saya baca tadi hampir jarang dibahas oleh para penceramah, para dai, begitu juga para politisi. Padahal sesungguhnya hadis ini sangat penting untuk kita pahami dalam rangka memberikan koridor kepada kita agar kita tidak salah di dalam memilih pemimpin. Karena konsekuensi logisnya kalau kita salah, maka tidak hanya 1-2 tahun, tetapi bisa jadi minimal 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang, dampaknya akan masih kita rasakan. Karena ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, proses pengambilan kebijakan yang secara sistematis berdampak pada kehidupan bangsa dan negara. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama yang kemudian dideportasi dari Mesir, dari Al-Azhar, karena barangkali mungkin saat itu membuat semacam fatwa, panduan yang rezim pada saat itu tidak berkenan, sehingga kemudian beliau dideportasi pindah ke Qatar hingga beliau meninggal dunia. Ulama yang siqah dan juga banyak sekali berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Berbicara terkait dengan pemimpin, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi menulis sebuah kitab, sebuah buku yang berjudul Fiqhud Daulah. Bagaimana kemudian fikih, bagaimana kemudian aturan-aturan, bagaimana panduan-panduan untuk menyusun sebuah negara, yang negara itu agar senantiasa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam fikih daulah ini, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi menyitir sebuah hadis yang tadi saya baca. Idza duyi'atil amanat fantadhiris sa'ah. Ketika amanat itu diabaikan, ketika amanat itu dinistakan, ketika amanat itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu saja kehancuran sebuah negeri, sebuah negara, ya, sebuah kawasan. Fantadhiris sa'ah. Jadi ketika sebuah negeri itu kemudian dikelola dengan mengabaikan amanat, maka pasti dan pasti akan hancur. Di dalam redaksi ini, fantadhiris sa'ah, maka tunggu saja kehancuran negeri itu yang dikelola dengan mengabaikan amanat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk penyia-nyiaan amanat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza wussidal amru min ghairi ahli fantadhiris sya'ah." Bentuk penyanyian amanat itu adalah ketika menyerahkan urusan, ketika menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang min ghairi ahli, yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kapasitas, fantadhiris sya'ah, maka tunggu saja kehancuran. Ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira 1400 tahun lebih. Yang hal ini hampir luput dari perhatian dari para dai yang kemudian menyampaikan tentang bagaimana mekanisme, bagaimana Islam memberikan panduan dan koridor untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita mengambil sebuah iktibar, sebuah kesimpulan bahwa kita memang harus hati-hati di dalam memilih pemimpin. Jangan sampai pilihan kita keliru sehingga kemudian dampaknya bisa kita rasakan cukup panjang. Lantas bagaimana kemudian Islam memberikan panduan kepada kita terkait dengan kepemimpinan? Sesungguhnya persoalan kepemimpinan di dalam Islam berdasarkan petunjuk dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah, itu sesungguhnya adalah mutlak berada di dalam hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Berada di dalam kewenangan-kewenangan Allah, hak prerogatif Allah yang makhluk tidak bisa membuat campur tangan. Manusia tidak punya kuasa apapun untuk menentukan persoalan kepemimpinan ini. Coba kita lihat para bapak ibu saudara-saudara sekalian di dalam surat Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki, wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Lantas kemudian ayat ini diakhiri biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkaulah segala kebajikan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita kaji ayat ini, kita pahami ayat ini, kita breakdown ayat ini,
Sesungguhnya ayat ini menjelaskan tentang substansi kekuasaan itu. Ada 3 indikasi penting di dalam ayat ini. Yang pertama adalah ayat ini memiliki struktur kalimat. Syakul kalamnya itu diawali dengan kalimat kul, sebuah perintah. Jadi kul ini adalah katakanlah wahai Muhammad. Ini adalah amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perintah yang meletakkan objek yang diperintah ini tidak memiliki kuasa, tidak memiliki otoritas, kemudian posisinya lemah di hadapan orang yang memberikan, di hadapan si pemberi perintah. Ya, ini substansinya. Orang yang mendapatkan perintah tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki otoritas untuk merekayasa perintah itu. Tidak ada pilihan lain bagi yang diperintah untuk menjalankan perintah itu dengan tanpa melibatkan kreativitas orang yang diperintah ini, sehingga kemudian perintahnya itu asli dari pemberi pemerintah. Tugas yang diperintah itu hanya menyampaikan saja. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini menandakan bahwa urusan kepemimpinan, urusan kekuasaan, manusia tidak memiliki otoritas kecuali memiliki tugas untuk melaksanakan siapa yang memberi perintah. Mereka tidak memiliki kuasa apapun. Itu yang pertama, indikasi yang pertama. Yang kedua, struktur kalimat yang digunakan mengawali perintahnya ini adalah dengan menggunakan kalimat doa, pakai Allahumma. Doa ini adalah hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Doa ini posisi antara yang berdoa dengan yang dimintai itu tidak sejajar, tidak sejajar. Sehingga para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini menandakan bahwa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala posisinya adalah mereka berada pada kondisi membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa orang yang berdoa ini adalah memiliki posisi yang lemah, tanda kelemahan diri, sehingga manusia harus memasrahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengabulkan doa. Mereka harus tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa doa yang dipanjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini diawali dengan Allahumma, redaksi doa. Artinya ayat ini menegaskan bahwa urusan kepemimpinan, seseorang diminta memasrahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala seraya meminta petunjuk kepadanya, karena hanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan itu diberikan, dan ini sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini indikasi yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, redaksi kalimat yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik kekuasaan tertinggi dan mutlak, adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semata. Terserah Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapapun, mencabut kekuasaan dari siapapun, memuliakan siapapun, dan kemudian menghinakan siapapun.
semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat ini Allah menutup firman-Nya dengan kalimat yang sangat tegas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa penuh atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itu di dalam urusan memilih pemimpin, seorang muslim patut memasrahkan dirinya kepada Allah seraya meminta petunjuk kepadanya melalui istikharah untuk agar Allah memilihkan mana yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika satu kaum, jika satu bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus seorang pemimpin yang baik untuk mereka. Dan sebaliknya, jika sebuah penduduk sebuah negeri memiliki perangai yang buruk, maka Allah akan juga mengutus pemimpin yang buruk. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Allah memberikan pemimpin kepada kita berdasarkan kualitas umatnya. Kalau umat ini baik, maka Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Kalau umat ini buruk, maka Allah akan memilihkan pemimpin yang buruk seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya urusan kepemimpinan itu kembalinya adalah kepada kita. Kalau kita ingin Allah memberikan pemimpin terbaik, maka kita harus menjadi baik. Sebaliknya, kalau kita menginginkan pemimpin itu tidak baik, kita bisa lihat kondisi masyarakat itu pasti tidak baik. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, "Kama takunu yuwalli alaikum." Sebagaimana keadaan kalian, kata Rasulullah SAW, maka demikian pula akan diberikan pemimpin untuk kalian. Ini kata Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan negeri ini menjadi negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita diberi pemimpin yang baik, maka kita harus menjadi baik. Masih banyak waktu untuk menjadikan diri kita menjadi baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah akan mengutus pemimpin sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya beriman, bertakwa, berakhlak, sebagaimana arah pembangunan yang ditetapkan oleh para founding father negeri kita tercinta Republik Indonesia, bagaimana membangun masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemimpin yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerminan dari akidah yang kuat, komitmen menjalankan syariat Islam dengan baik, dan memiliki karakter akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang hadis ini cukup menghentakkan kita. As-Suyuti di dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansyur mengutip hadis ini. Hadis ini berbunyi, An Ka'b bin Ahbar annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli zamanin malakan, inna likulli zamanin malakan
yab'atsuhu Allahu ala qulubi ahlihi fa idza arada Allahu biqaumin salahan ba'atsa fihim musallahan wa idza arada biqaumin halakan ba'atsa fihim matrafan. Dari Ka'ab bin Ahbar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Apa bunyi sabda Rasulullah Muhammad SAW? Inna likulli zamanin malaka. Sungguh Allah akan mengutus pemimpin di setiap zaman, di mana di setiap zaman ini Allah memberikan pemimpin sesuai dengan hati yang dimiliki oleh para penduduknya, warganya, masyarakatnya. Jika Allah kemudian menginginkan kebaikan terhadap satu kaum, maka diutuslah kepada mereka pemimpin yang melakukan perbaikan, sholahan, melakukan perbaikan, membangun, mengislahkan, meneguhkan, membangun optimisme. Jika Allah menghendaki penduduk itu baik, maka Allah memilihkan pemimpin yang sholahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemimpin yang melakukan perbaikan dari berbagai lini kehidupan. Dan jika ma'asyiral muslimin rahimakumullah Allah menginginkan kehancuran terhadap satu kaum tersebut, maka akan diutus kepada mereka pemimpin yang bermegah-megahan, pemimpin yang hedonis, pemimpin yang abai terhadap nasib rakyat, bangsa dan negara. Demikian Imam As-Suyuti di dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kondisi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manakala kita menjadi masyarakat yang baik, maka Allah akan memilihkan pemimpin yang konstruktif, pemimpin yang senantiasa membangun kondisi umat, bangsa dan negara. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar masyarakat ini baik, maka Allah memilih pemimpin yang baik. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki masyarakat yang buruk, maka Allah akan memilih pemimpin yang hedonis, yang mementingkan diri sendiri, abai terhadap persoalan rakyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang kemudian menjadi perhatian kita, agar kita memiliki pemimpin yang baik. Maka perubahan yang harus kita lakukan adalah dari dalam diri kita sendiri. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan melakukan perubahan terhadap satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, maka sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu memang memiliki keinginan untuk merubah dirinya sendiri. Artinya apa? Allah memberikan kepada kita kebebasan. Kalau mau baik, maka silakan berubah menjadi baik, maka Allah akan memberikan kebaikan itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita opsi. Kalau kita baik, maka kita akan diberi pemimpin yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian, Allah memberikan arahan kepada kita semua tentang bagaimana kriteria seorang yang layak untuk kemudian menjadi seorang pemimpin.
Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepemimpinan yang paling sempurna adalah manakala kita merujuk kepada kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Suri tauladan yang baik, uswah hasanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan yang mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rujukan yang harus kita gunakan adalah bagaimana kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ciri kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya yang baik, akhlaknya yang mulia. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah mengatakan, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencontoh kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memiliki akhlak yang mulia. Pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang menjunjung tinggi akhlak mulia. Jadi seorang pemimpin yang layak dan pantas untuk orang-orang yang beriman adalah pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab, nilai-nilai moralitas, dan nilai-nilai etika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu kepemimpinan adalah keteladanan seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi umatnya. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi bangsanya. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi kaumnya. Dan ini tidak mudah. Rekam jejaknya harus jelas, komitmennya juga harus jelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tugas utama pemimpin adalah sebagaimana tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tugas para nabi untuk memperbaiki dan menjaga akhlak, untuk menjaga adab, untuk menjaga etika dan moralitas dalam kehidupan masyarakat. Maka pemimpin adalah harus menjadi contoh bagi umatnya, bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, baik di dalam menjunjung nilai-nilai moralitas, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab, dan kemudian nilai-nilai etika. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sangat layak untuk menjadi uswah hasanah karena menjunjung tinggi akhlak yang mulia, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etika, akhlakul karimah, dan kemudian adab. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin adalah seseorang yang dapat dijadikan sebagai teladan di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ibadahnya maupun di dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya urusan-urusan
akhlak, etika saja. Tapi kemudian bagaimana keteladanan pemimpin kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kemudian menguatkan, meneguhkan akidah, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat akan bisa mencontoh pemimpin itu. Jadi ada semacam korelasi. Kalau kita menginginkan pemimpin yang baik, maka kita harus baik. Kalau kita sudah baik, maka Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Kalau ada pemimpin yang baik itu, pemimpin itu bisa menginspirasi kita untuk menjadi masyarakat, menjadi umat, menjadi bangsa yang baik. Karena pemimpin itu adalah imam bagi rakyatnya, maka imam itu harus lebih bertakwa, harus lebih baik, karena mereka akan menjadi teladan. Jangan sampai pemimpin kita justru memiliki track record keimanan dan ketakwaan yang diragukan, dipertanyakan, akan mendekonstruksi kepercayaan masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang yang layak dipilih menjadi pemimpin adalah yang mampu mengajak umat, yang mampu mengajak rakyat, yang mampu mengajak masyarakat bangsanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena negeri yang penduduknya bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan itu keberkahan. Maka Allah akan hadirkan kemakmuran. Maka Allah akan hadirkan kesejahteraan. Maka Allah akan hadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana statement yang disampaikan oleh Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, sesungguhnya urusan kepemimpinan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpin. Kullukum ra'in, kata Rasulullah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sesungguhnya kalian semuanya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang dia lakukan. Akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia memperlakukan rakyat yang dipimpin. Ra'iyatihi, mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi rakyat itu, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, itu berasal dari bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyat itu adalah orang yang dipimpin, dalam bahasa kita adalah rakyat. Sepertinya kan jauh ya, rakyat masuk bahasa Arab. Ini berasal dari bahasa Arab. Banyak idiom-idiom yang kita gunakan di Indonesia ini, diserap dalam bahasa Indonesia ini, berasal dari bahasa Arab. Termasuk nama lembaga MPR, itu berasal dari bahasa Arab. Bapak ibu sekalian, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu al-majalis, tempat di mana orang-orang yang punya otoritas dan kompetensi untuk menentukan kebijakan itu duduk dan berkumpul di situ. Apa tugasnya? Musyawarah. Bermusyawarah untuk membuat keputusan-keputusan baik. Rakyat yang mewakili rakyat banyak, karena tidak mungkin seluruh rakyat itu kemudian duduk dalam satu wadah, maka dia adalah wakil rakyat untuk diberi otoritas bermusyawarah dalam rangka menetapkan kepemimpinan dan membuat kebijakan-kebijakan. Dulu ini kan sebenarnya sudah sangat dekat dengan bagaimana ahlul halli wal aqdi, bagaimana Islam memilih pemimpin. Tidak seperti yang hari ini terjadi. One man, one vote, satu orang satu suara. Apakah Islam kemudian memberikan cara seperti ini?
Sesungguhnya dulu itu sudah dibentuk yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam Islam itu disebut sebagai Ahlul Hadli wal Aqdi. Tugas mereka untuk memilih pemimpin bagi rakyat dengan memberikan tugas-tugas. Ya, dulu itu ada rencana pembangunan 5 tahun. Presiden itu adalah mandataris MPR. Jadi presiden itu ketika terpilih tidak punya otoritas untuk membuat tugasnya dia sendiri, tetapi kemudian melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil dari, sebagai otoritas representasi dari seluruh masyarakat yang ada di dalam sebuah negara. Jadi presiden adalah mandataris MPR dengan perubahan-perubahan tentang undang-undang politik inilah yang kemudian yang terjadi sekarang ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Ad-Diwan itu adalah kantor. Perwakilan adalah al-wakalah yang menjadi wakil rakyat. Itu juga diambil dari bahasa Arab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sesungguhnya founding father dan founding mother kita dulu bagaimana menggagas Indonesia ini dengan menggunakan inspirasi dari nilai-nilai value-value Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan keberkahan, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri yang pertama beriman, amanu, yang kedua adalah wattaqau, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka munculnya bencana, maka munculnya persoalan-persoalan yang tidak jelas ujung pangkalnya, ya. Munculnya azab, itu indikasi bahwa masyarakatnya jauh dari kondisi ideal masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mafhumul khulafahnya. Kalau masyarakatnya beriman dan bertakwa, maka Allah memberikan pintu keberkahan, dibuka dari langit, hujan turun menumbuhkan tanam-tanaman. Tanam-tanaman itu subur dan kemudian bisa melakukan upaya-upaya kedaulatan pangan. Ya. Jadi hujan dari langit itu akan memberikan keberkahan. Dan dari bumi juga begitu, keberkahan-keberkahan. Tetapi kalau misalnya masyarakatnya kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, hujan yang sama akan melahirkan musibah. Tanah yang sama akan melahirkan bencana. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kemudian upaya kita untuk membangun masyarakat agar kemudian menjadi masyarakat yang beriman bertakwa dalam rangka untuk menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itu di dalam memilih pemimpin ada satu pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim
An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihi halaman 345 yang menyatakan bahwa jika ada calon pemimpin yang lebih baik agamanya, akhlaknya, lalu kalian memilih yang lebih buruk agamanya, akhlaknya, maka kalian telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada umatnya. Dan hal ini sudah pernah difatwakan oleh Majelis Ulama terkait dengan Nasbul Imamah. Fatwa Majelis Ulama tentang Nasbul Imamah, jadi urusan pemilihan pemimpin ini, urusan memilih imam ini adalah persoalan-persoalan akidah. Li khirasatid dunya wa li khirasatid din wa siyasatid dunya, dalam rangka menegakkan agama dan dalam rangka membangun kemaslahatan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana bunyi fatwa itu? Fatwa itu adalah seringkali oleh wartawan itu disebut sebagai fatwa haramnya golput. Jadi bagaimana kita memilih, bagaimana karakter Rasulullah? Pilihlah orang-orang yang beriman dan bertakwa, memiliki akhlak syirik, amanah, tabligh, fadalah. Kalau ada calon pemimpin yang baik, maka kita wajib memilih pemimpin yang baik itu. Kalau kita memilih yang tidak baik, maka hukumnya haram. Kalau ada calon yang baik kita tidak memilih alias kusbut, maka juga hukumnya haram. Mudah-mudahan pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang akan datang kita bisa memilih pemimpin kita, pemimpin yang baik, sebagaimana fatwa Majelis Ulama, sebagaimana fatwa oleh Imam An-Naisaburi terkait dengan kita menyiapkan pemimpin yang menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melakukan itu, dan marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memimpin pemimpin yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbu wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maqdud wa ya dzal karami wal jud. Allahumma adfa' anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wa suyuf al mukhtalifah wal sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين عن اليهود الظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان وكل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.